Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di waktu duha ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita datang ke majelis ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempererat hubungan di antara kita, silaturahim, sehingga ini menjadi amalan atau timbangan kebaikan kelak kita di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi pengikut Rasulullah SAW yang baik. Bapak Ibu, mohon maaf, saya ditaruh di atas nih. Padahal banyak di sini guru-guru saya. Guru-guru saya dahulunya dan sekarang qadarullah saya ngasih pengajian, yaitu tentang pemahaman tentang Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Materi kita ini ada, saya buat ininya, slide-nya sedikit. Yang saya ambil dari buku ini, buku Al-Wajiz fi Ulum Al-Kitab Al-Aziz, Dr. Muhammad Khazin. Buku ini dipelajari di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi Universitas Islam di Malaysia sudah memakai buku bahasa Arab seperti ini. Karena memang banyak dosennya juga dari berbagai negara Islam. Mudah-mudahan kelak kita pun melihat hal yang sama di dekat kita. Itu sekolah-sekolah tinggi Universitas Islam itu memiliki kemampuan membaca buku-buku para ulama, buku-buku turas, sehingga kita secara ilmunya bersanad kepada guru-guru kita. Bapak rahmati Allah, ini di buku kita ini pasal keempat yang banyak sebelumnya harus dipahamkan. Pengertian Al-Quran, wahyu, itu harus diketahui. Pokoknya Al-Quran itu adalah kalamullah al-qadim, kalamullah yang sudah ada, kidam. Dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Kertas sama tintanya makhluk. Kertas sama tintanya makhluk, tapi perkataannya kalamullah al-qadim, yang dahulu di zaman Abbasiyah ada pemahaman Mu'tazilah, sekuler liberalis, yaitu yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal ayat-ayat Allah ini adalah kalamullah al-qadim, perkataan Allah yang sudah ada, qadim, kidam. Di zaman itulah para a'immah, guru-guru, ada yang dipenjara seperti Imam Ahmad. Bapak Allah, kita langsung ke pemahaman surat Makkiyah dan Madaniyah dan ciri-ciri khas
tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah, ada di antara para ulama yang mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di tempat atau Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah. Sekaligus kalau Madaniyah berarti surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Nah, ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, surat Makkiyah yang ada ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Nah. Kalau surat Madaniyah yang ada seruan ya ayyuhallazina amanu. Nah. Yang paling rajih, yang kuat adalah definisi tentang Makkiyah ini, yaitu surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, sebaliknya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, surat Madaniyah adalah surat Al-Quran yang diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini definisinya. Surat Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kita harus mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini? Supaya kita pemahamannya jelas. Umpamanya surat Al-Fatihah tentang akidah. Nah, Makkiyah atau Madaniyah. Nanti di ciri khasnya itu kita kenal itu. Kalau surat-surat, nah kita langsung saja Bapak Ibu. Kalau Makkiyah, dia berbicara tentang akidah. Nah, tentang akidah, usuluddin. Nah, itu fase Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berarti selama 13 tahunan. Nah, sesudah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Yang sering kita dengar ada surat Al-Muddatsir, Al-Alaq, nah, yang diturunkan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu, nah, surat tentang atau penjelasan akidah Islamiyah itu berada di sana penguatannya. Taksil akidah itu di surat-surat Makkiyah. Nah, sebaliknya surat Madaniyah yaitu surat yang membahas tentang syariat. Nah, syariat. Nah, walau sebelumnya di Mekah itu sudah ada fardiyatus keparduan sholat dan yang lain-lainnya syariah itu belum terperinci. Nah, belum terperinci. Jadi terperincinya semua syariah itu ketika nanti Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, barulah semuanya terperincikan syariah itu. Itu sekitar 10 tahun. Nah, 10 tahunan. Jadi 13 di Mekah, 10 di Madinah. Nah, jadi definisi tadi, kembali ke definisi, ada surat Al-Quran yang nggak turun di keduanya. Makanya nggak turun di Mekah, nggak pula di Madinah. Di luar itu. Nah, di luar kota Mekah dan Madinah. Makanya definisi yang dirojihkan para ulama adalah surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah ke Madinah atau sesudah hijrah ke Madinah. Nah, inilah yang disebut dengan surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian selain membahas tentang
akidah, di sana juga dibahas tentang ahli kitab Yahudi, Nasrani. Sedangkan di Madaniyah nanti yang dibahas adalah kaum munafikin. Nah, karena di Mekah belum berhadapan dengan kaum munafikin. Ketika itu adanya ahli kitab, dan wasaniyah yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita lihat Al-Qur'an, surat Makkiyah ini dari 114 surat ada sekitar 80-an. Nah, kalau kita buka Quran nampak itu langsung Makkiyah, Madaniyah. Tapi ada di dalam satu surat itu seperti surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini kita tahunya adalah syariat jihad. Syariat jihad. Tapi ada di antaranya nanti surat Makkiyah, ayat Makkiyah, yaitu ayat 30 sampai 36. Ayat 30-36 itu tentang pengusiran Nabi dari Mekah. Makanya hijrah Rasulullah. Wa yuridu ayyakhda'uk aw yusbituk aw yaqtuluk, yang itu. Nah, itu surat Makkiyah karena ketika itu Nabi belum hijrah. Atau Nabi ketika itu masih di Mekah. Nah, jadi ada di dalam satu surat itu kadang ayat Madaniyah gitu. Tapi yang Madaniyah, yang Makkiyah itu seluruhnya adalah Makkiyah. Nah, surat Makkiyah seluruhnya adalah ayatnya Makkiyah. Sedangkan Madaniyah seperti Al-Anfal tadi ada sedikit di antaranya ayat 30 sampai 36 yang Makkiyah karena ceritanya pun tentang Rasulullah SAW diusir dari Mekah sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu, ini tentang definisi dan karakteristiknya. Materi tentang Makkiyah dan Madaniyah ini sedikit tentang definisi dan karakteristiknya saja. Kemudian diperlebar oleh para ulama apa maudhu atau judul-judulnya ayat-ayat Al-Quran itu, yaitu yang pertama tadi tentang akidah, ada akidah fase Mekah, ada pensyariatan fase Madinah, kemudian di antara keduanya ada akhlak, ayat-ayat akhlak. Itu kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, inilah fase garis-garis besar pembahasan Al-Quran, sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili tafsirnya itu tentang itu yang tiga, tentang akidah. Kalau tafsir Wahbah Az-Zuhaili sudah terjemahan Bapak Ibu, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ulama kontemporer saat ini viral bukunya di dunia Islam. Dia meninggal 2014 kalau nggak salah, dan orang Suriah, Wahbah Az-Zuhaili. Beliau sangat banyak buku menulis di akhir ini. Buku-bukunya buku-buku kontemporer, termasuk tafsir yang direkomendasikan yaitu tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili. Ada juga nanti Misbah Al-Munir, tafsir Misbah Al-Munir, yang kumpulan para ulama yang dikomandoi oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Itu ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, tapi pembahasannya kekinian. Jadi kalau ditanya nanti tafsir Munir kalau di Mekah Madinah, ini yang dikasih tafsir Al-Misbah Al-Munir Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, yang sering kita baca Sirah Nabi Al-Mubarakpuri. Nah, beliau ada juga di mengumpulkan, mensarah kembali, melihat kembali tafsir Ibnu Katsir. Nah, atau tafsir Al-Misbah di Indonesia ya. Nah, di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tujuan Makkiyah dan Madinah tadi supaya kita tahu kelasnya syariah, akidah, dan ini sebenarnya garis besarnya akidah syariah.
beberapa syariah ada diturunkan di Mekah tapi belum terperinci. Mudah-mudahan kita seluruhnya dengan belajar seperti ini, ini namanya ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran yang terkenal adalah Al-Itqan fi Ulumul Quran, kitab yang terkenal di dunia Islam. Nah, disinilah nanti kita memahami seluruhnya. Makanya kita kadang kalau ragu dengan Allah itu harus dikembalikan ke ulumul Quran. Contoh tentang penulisan Al-Quran. Nah, dia ada sejarahnya, ada perpindahannya, ada sejarahnya. Bahkan ada sejarah penulisannya. Nah, jadi sekarang ini banyak di antara saudara kita kadang memikirkan yang lain. Nah, harus dikembalikan dulu ke sejarah penulisan Al-Quran. Kata yang sama dalam Al-Quran kadang berbeda tulisannya. Nah, seperti itulah dia diturunkan. Nah, kata yang sama, penulisannya beda. Nah, jadi kita harus kembalikan ke sana seperti firman Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Surat Al-Imran. Orang yang sudah rasikh, expert dia dalam ilmu, paham dia ilmu ulumul Quran itu, dia akan bilang amanna bih. Kami beriman keseluruhannya kepada seluruh Al-Quran itu. Kullun, seluruhnya, min 'indi rabbina. Seluruh Al-Quran itu, di antara dua sampul itu, di definisi Al-Quran, di akhirnya adalah yang tertulis di antara dua sampul. Nah, yang tertulis di antara dua sampul Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan. Ketika kita ragu sesuatu, kembalikan ke para ulama, warrasihun, tanya, atau ilmu kita belum sampai sehingga ada keraguan. Dan sekarang banyak yang khususnya kalangan yang mengaku muslim tapi seringnya tafsirnya itu bermasalah, enggak mengembalikan pengertian itu kepada rasikhnya yang sudah paham tentang ilmu itu. Nah, istilahnya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Ustadz Adian Husaini itu kajiannya memang liberalisme sekularisme itu spilis. Nah, itu banyak sekarang di antara kita kadang melihat Al-Quran itu dengan liar, nah, tanpa memahami yang tadi ilmu-ilmu Al-Quran ini. Cara penafsiran yang Al-Quran kita ini kita percaya dia dari Allah segalanya. Nah, sedangkan di sebagian memahami ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran agama mereka maju. Nah, tafsir hermeneutika kalau tidak salah kata saya di sini. Jadi Al-Quran kita tinggalkan, kita mundur. Nah, ini yang sekuler tuh. Karena kita Al-Quran ini turun dari langit. Nah, ada tahapan-tahapan turunnya, ada asbab turunnya bagi sebagian surat dan ayat. Nah, tidak seluruhnya ada sebab turunnya, disebabkan oleh kejadian atau tuntutan zaman itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi penyemangat bagi kita belajar ulumul Quran. Sampai kapanpun Quran kita ini, kata Said Qutb rahimahullah, setiap saya baca Al-Quran pasti saya menemukan ilmu yang baru. Nah, jadi enggak selesai kita tentang membahas ini insyaallah. Mohon maaf
Saya sudah sampaikan Bapak Ibu kajiannya. Sekarang nampaknya sudah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya disemangati, diberikan Allah untuk belajar terus. Untuk belajar terus yang dulu dan yang akan datang. Karena agama kita ini ada yang tsawabit dan ada yang sudah ada yang dulu-dulu, ada yang berubah-ubah melalui ulama-ulama kita di zaman ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.